Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya untuk belajarnya. Dan hari ini kita belajar tentang periodisasi arkeologis pada masa praaksara. Tujuan pembelajarannya periodisasi masa praaksara secara arkeologis. Dalam hal ini kita belajar tentang bukti-bukti peninggalan masa praaksara. Nah, anak-anak, periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian tersebut, masa praaksara terbagi atas dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Sekarang kita masuk pada zaman batu. Zaman batu ini adalah ketika sebagian perkakas terbuat dari batu. Dan zaman batu ini terbagi atas 4 zaman, yaitu Paleolitikum atau zaman batu tua, Mesolitikum, zaman batu tengah, Neolitikum, zaman batu muda, dan Megalitikum, zaman batu besar. Kita lihat bersama pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Paleolitikum ini terbagi atas dua kata, yaitu paleo artinya tua dan litos artinya batu, sehingga disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaannya di Jawa Timur. Mereka menyebutkan sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Karena kebudayaan yang banyak ditemukan ini adalah di Pacitan dan di Ngandong. Zaman batu tua ini diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan pada masa zaman batu tua ini berpindah-pindah atau nomaden dan memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada masa batu yang masih kasar dan belum diasah seperti kapak perimbas atau alat serpih yang digunakan menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Mesolitikum ini berasal dari kata meso artinya tengah dan litos artinya batu. Zaman ini dapat disebut sebagai zaman batu tengah atau zaman batu pertengahan. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap. Ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Keukenmondinger dan kebudayaan Abrysosroches. Keukenmondinger di sini adalah istilah bahasa Denmark, yaitu koken artinya dapur dan monding artinya sampah. Jadi Keukenmondinger artinya adalah sampah dapur. Keukenmondinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Dari timbunan tersebut ditemukan kapak genggam dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya yang ternyata berbeda dengan kapak genggam pada zaman Paleolitikum. Di sini ada gambar Keukenmondinger yang merupakan sampah dapur. Kebudayaan Abrysosroches. Abrysosroches ini artinya abrys berarti tinggal, sos dalam, dan roches artinya gua. Maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang digunakan pada gua tersebut antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, flekes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Untuk kebudayaan Abrysosroches ini banyak ditemukan pada Besuki, Bojonegoro juga di daerah Sulawesi Selatan. Zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Berarti Neolitikum adalah zaman batu baru.
Kehidupan masyarakat pada zaman Neolitikum ini sudah mulai menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri, sehingga kegiatan bercocok tanam dapat dilakukan. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi bentuknya persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Kapak persegi ini berukuran besar disebut dengan beliung dan fungsinya sebagai cangkul. Yang ukurannya kecil disebut dengan tara atau tatah dan fungsinya sebagai alat pahat. Di sini ada gambar, kalian dapat melihatnya anak-anak. Zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Pada zaman ini perkakasnya berupa kapak lonjong, bentuknya lonjong, dan kapak lonjong besar ini disebut dengan Walsenbeil dan yang kecil disebut Kleinbeil. Fungsi dari kapak lonjong sama dengan kapak persegi. Pada zaman Neolitikum juga terdapat barang-barang yang lain seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian. Perhiasan yang banyak ditemukan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang. Selanjutnya anak-anak kita lihat pada zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Megalitikum ini berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu, sehingga Megalitikum berarti batu besar. Tradisi Megalitikum ini adalah pendirian dari bangunan yang terbuat dari batu berukuran besar, dan tradisi ini muncul pada zaman batu besar dan erat kaitannya dengan kepercayaan, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Hasil peninggalan dari zaman batu besar ini yaitu pertama, menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Di sini ada gambar bangunannya. Ini adalah menhir yang berdiri tegak. Peninggalan berikutnya adalah dolmen. Dolmen ini adalah bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Kemudian kubur batu. Kubur peti batu atau kubur batu adalah tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Kemudian waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Berikut ada gambarnya tentang dolmen, kubur peti batu, dan waruga. Peninggalan berikutnya pada zaman Megalitikum atau batu besar adalah sarkofagus. Adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus ini banyak ditemukan di daerah Bali. Kemudian punden berundak. Punden berundak ini adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Selain itu, punden berundak dijadikan sebagai fondasi pembangunan candi. Contohnya pada Candi Borobudur. Kemudian patung. Bentuk patung masih sangat sederhana, umumnya berbentuk binatang dan manusia. Sekarang kita masuk pada zaman logam. Pada zaman logam ini alat-alat kehidupannya mempergunakan bahan dari logam yaitu perunggu dan besi. Zaman logam dibedakan menjadi 3 zaman yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Tetapi di Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam yaitu zaman perunggu dan zaman besi.
Selanjutnya anak-anak, pada zaman logam ini benda-benda yang dihasilkan adalah kapak corong atau kapak yang menyerupai corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasak atau kapak sepatu. Dan berikut ini adalah gambar yang merupakan bentuk peninggalan pada zaman logam di Indonesia. Demikian anak-anak materi yang Ibu bawakan. Semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya secara baik.